Hai, welcome to vlog dari Fakultas Mikrobiologi. Jadi di sini kami lagi praktikum mengenai. Jadi untuk selanjutnya simak video berikut. Perkenalkan, nama saya Matthew Kevin Manikayan dengan nomor induk mahasiswa 223041006 dari kelas 3A Pendidikan Biologi. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan saya Katrina Berdindi dengan dipanggil dari kelas 3A Biologi. Ya. Halo, perkenalkan nama aku Nimadibla Antini dengan NIM 22130411012 dari kelas 3A Pendidikan Biologi. Salam kenal semuanya. Ya. Halo, saya Natasha Margareta Lurus Payung dengan NIM akhir 028. Saya dari 3A Pendidikan Biologi. Praktikum kali ini menguji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Adapun latar belakangnya yaitu bakteri adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia dan hewan. Untuk mengobati infeksi bakteri diperlukan penggunaan antibiotika yang tepat dan benar. Permenkes RI tahun 2011, antibiotika adalah senyawa yang dapat menghambat atau membunuh bakteri dengan cara mengganggu proses vitalnya, seperti sintesis inti sel, sintesis protein, replikasi DNA, atau metabolisme. Untuk mengetahui jenis dan dosis antibiotika yang paling efektif untuk mengatasi infeksi bakteri tertentu, perlu dilakukan uji sensitivitas antibiotika terhadap bakteri. Uji sensitivitas antibiotika adalah uji laboratorium yang menentukan seberapa besar pengaruh antibiotika terhadap pertumbuhan bakteri. Uji sensitivitas antibiotika dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya adalah metode difusi Cakram-Kirby-Buer. Metode ini dinamai berdasarkan penemunya Dr. Paul Kirby dan Robert Buer yang mengembangkannya pada tahun 1960-an. Tujuan praktikum kali ini menguji sensitivitas suatu bakteri terhadap berbagai jenis antibiotik dengan mengaplikasikan metode difusi cakram. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu ada cotton swab, cawan Petri, pinset, dan alat dokumentasi seperti smartphone. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu isolat murni bakteri patogenik dengan kode pada medium cair dan agar-agar lempeng pada cawan Petri serta cakram antibiotik. Adapun langkah-langkah prosedur pengerjaan praktikum itu di mana kita harus sterilisasikan dahulu cawan Petri yang sudah ada agarnya, lalu mensterilkan cotton swab di atas api bongsan, dan setelah itu panaskan ujung tabung yang ada inokulasi bakterinya. Setelah itu memasukkan cotton swab ke dalam bahan inokulasi bakteri. Setelah itu buka tutup cawan Petri, lalu goreskan cotton swabnya itu di atas inokulasi agar-agar pada cawan Petri secara merata melalui metode goresan. Setelah itu kita sterilisasikan lagi di atas api bongsen. Tunggu sampai atau selama 2-3 menit. Nanti menanam. Setelah kita menunggu lamanya 2-3 menit, setelah itu meletakkan cakram antibiotika di atas permukaan cawan Petri dengan menggunakan pinset steril, lalu meletakkan secara berlahan hingga cakram tersebut tertanam pada agar. Lalu menginkubasi bakteri dalam media pertumbuhan 3 kali 24 jam. Lalu mengobservasi dan mengidentifikasi keberadaan zona hambat atau zona on inhibition pada setiap diskus antibiotik.
lalu mengukur diameter zona hambar yang terbentuk pada suatu diskus antibiotik, metabulasikan, serta menganalisisnya. Setelah menginkubasi bakteri dalam media pertumbuhan selama 3 kali 24 jam, didapatkan data hasil uji sensitivitas isolat bakteri patogenik dengan kode ASBPS terhadap berbagai jenis antibiotik. Pada kode cakram P atau jenis antibiotik penisilin, dengan eksistensi zona hambarnya itu tidak terbentuk, di mana diameter zona hambarnya tidak ada, dengan kategori sensitivitas terhadap antibiotik yaitu resisten atau tahan terhadap antibiotik. Selanjutnya pada kode cakram T dengan jenis antibiotik tetrasiklin. Eksistensi zona hambarnya itu terbentuk dengan diameter 14,65 mm. Kategori sensitivitas terhadap antibiotiknya itu sensitif. Selanjutnya pada kode cakram C dengan antibiotik chloropenicol. Dengan zona hambarnya tidak terbentuk, dengan diameter zona hambar tidak ada, dengan sensitivitas terhadap antibiotiknya itu resisten atau tahan terhadap antibiotik. Yang terakhir yaitu kode cakram K dengan jenis antibiotik kontrol. Eksistensi zona hambarnya itu tidak terbentuk, diameternya tidak terlihat, dan sensitivitasnya itu tidak diketahui. Pada metode ini, larutan antibiotik yang terdapat pada cakram antibiotik akan berdifusi di media agar tempat inokulasi suatu kultur murni bakteri dari media cair. Efek dari proses difusi ini akan bervariasi antara suatu jenis bakteri dengan bakteri lainnya, tergantung dengan tingkat ketahanan dan efektivitas antibiotik. Nah, apabila suatu bakteri memiliki daya tahan atau resistensi terhadap antibiotik, maka akan terbentuk zona hambar dengan diameter sangat kecil atau bahkan tidak terbentuk zona hambar sama sekali. Nah, jika suatu bakteri sensitif atau rentan terhadap suatu antibiotik ini, maka larutan antibiotik yang berdifusi akan memicu terbentuknya zona hambatan di sekeliling cakram antibiotik dengan diameter tertentu. Contohnya, pada cakram antibiotik bertabel T, di mana jenis antibiotiknya itu tetrasiklin. Nah, pada zona hambarnya itu berdiameter sebesar 14,65 mm. Secara teknis, eksistensi zona hambar terbukti bahwa bakteri patogenik dari sampel air sawah ini bersifat sensitif terhadap antibiotik tetrasilin. Alhasil, dampak yang ditimbulkan oleh antibiotik tersebut tergolong signifikan bagi bakteri yang terkait. Maka dapat kita simpulkan di praktikum kali ini di mana isolat bakteri patogenik dengan kode ASBPS tergolong sensitif atau rentan terhadap antibiotik jenis tetrasiklin. Isolat bakteri patogenik dengan kode ASBPS tergolong resisten atau tahan terhadap antibiotik jenis penisilin dan chloropenicol. Sekian dari kami, terima kasih.